Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKH A13 akan memperkenalkan diri, yaitu dari saya sendiri, Rendra Aulia Rizky. Saya Alia Amanda. Saya Azril Saudia. Saya Ardelia Firdaus. Saya Sejadila Putri. Kebakaran hutan di Kota Ternate di kawasan hutan lindung. Kebakaran hutan merupakan kejadian terbakarnya hutan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Skalanya bisa lokal pada luasan terbatas atau kebakaran hebat hingga jutaan hektar. Penyebab kebakaran hutan bisa alami ataupun karena kegiatan manusia. Kebakaran hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dalam dasawarsa terakhir ini dan menimbulkan masalah lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kebakaran hutan di Kota Ternate menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian ekonomis, ekologis, maupun sosial. Kerugian ekonomis yang ditimbulkan antara lain kerusakan tanaman, infrastruktur, dan gangguan aktivitas ekonomi. Kerugian ekologis yang ditimbulkan antara lain kerusakan habitat flora dan fauna, pencemaran udara, dan perubahan iklim. Kerugian sosial yang ditimbulkan antara lain gangguan kesehatan masyarakat, konflik sosial, dan kehilangan mata pencaharian. Penyebab kebakaran hutan di kawasan hutan lindung antara lain, yang pertama ada faktor manusia, seperti pembukaan lahan untuk perkebunan, pembakaran sampah, dan aktivitas lain yang menyebabkan api tidak terkendali. Yang kedua, ada faktor iklim, seperti peningkatan suhu udara, curah hujan yang tidak teratur, serta peningkatan intensitas angin. Yang ketiga, ada peningkatan suhu udara dan curah hujan yang tidak teratur, menyebabkan peningkatan kelembaban udara. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan, terutama di kawasan hutan yang memiliki kandungan bahan bakar yang mudah terbakar. Peningkatan intensitas angin juga dapat menyebabkan api menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Untuk mengurangi risiko kebakaran hutan, perlu dilakukan upaya pengendalian kebakaran hutan, baik dari sisi manusia maupun iklim. Upaya pengendalian kebakaran hutan dari sisi manusia antara lain, yang pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan cara pencegahannya. Yang kedua, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Upaya pengendalian kebakaran hutan yang dapat dilakukan dari sisi iklim antara lain, yang pertama, melakukan mitigasi perubahan iklim, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti melakukan penanaman pohon yang tahan terhadap kekeringan dan kebakaran. Yang ketiga, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya diperlukan untuk mengurangi resiko kebakaran hutan di Kota Ternate.